Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa di dalam pesan pastoral dan hari ini saya akan memberikan tema mengapa Allah mengizinkan orang benar menderita. Dampak dari COVID-19 itu sangat berpengaruh terhadap kebiasaan manusia, juga krisis ekonomi dan sosial yang terjadi hari-hari ini. Kebiasaan manusia hari-hari ini berubah, tinggal di rumah saja, pakai masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Krisis ekonomi dan sosial menyebabkan banyak perusahaan dan industri yang tutup, banyak karyawan yang kena PHK atau dirumahkan, banyak pengangguran dan kriminalitas mulai terjadi. Nah, dampak ini tentu terjadi juga kepada semua orang, termasuk juga orang percaya. Dan dampak ini membuat banyak orang menderita. Nah, sekarang kita kembali, mengapa Allah mengizinkan orang benar itu menderita? Alasan yang pertama, segala sesuatu yang dilakukan Tuhan berdasarkan alasan yang mengandung kasih. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya, Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Apakah itu keadaan yang menyukakan kita, ataukah yang mendukakan kita, Tuhan tetap bekerja, berkarya di dalam diri kita. Mengapa itu terjadi dalam hidup kita? Mengapa Tuhan tidak memberikan hanya yang menyenangkan saja, sedangkan yang tidak menyenangkan tidak Dia lakukan? Sederhana, karena Dia ingin membentuk setiap orang percaya menjadi seperti Yesus Kristus. Sesuai dengan Roma 8 ayat 29 sampai dengan ayat 30. Jadi dengan demikian penderitaan adalah alat yang ampuh untuk membentuk seseorang seperti yang Tuhan kehendaki. Alasan yang kedua, seringkali penderitaan merupakan hajaran Allah yang mengandung kasih. Dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Allah Bapa itu sayang dengan kita. Karena sayang, Dia ajar supaya kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Nah, alasan yang ketiga, penderitaan kita lebih ringan daripada yang seharusnya kita terima. Mengapa? Karena Yesus yang sudah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dia mati untuk dosa kita. Sebab itu penderitaan kita di muka bumi ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Itu sebabnya di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Betapa hebatnya, luar biasa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus. Nah, alasan yang keempat, mengapa Tuhan izinkan penderitaan terjadi kepada orang benar? Alasannya adalah supaya kita tetap percaya kepadanya, walaupun kita belum mengerti. Amsal 3 ayat yang ke-5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pada waktu Tuhan membawa kita kepada sebuah keadaan yang tidak kita harapkan, bahkan diri kita sendiri tidak dapat menolong diri kita, maka ada pertolongan yang ajaib, yaitu sumbernya dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang Kau ingatkan kepada kami bahwa Tuhan izinkan penderitaan terjadi kepada orang benar, kepada orang percaya, karena Engkau mempunyai maksud yang mulia kepada kami. Itu sebabnya kami relakan hati kami untuk Engkau bentuk melalui proses penderitaan ini, supaya kami menjadi yang seperti Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.